Adik-adik, kita berjumpa kembali dengan teknik menghitung cepat di Edi Mujiantoro Channel pada sesi berwisata di dunia matematika. Adapun bahasan kita kali ini adalah soal HOTS ya. Soal yang punyai karakteristik unik dan juga membutuhkan pemikiran dan dasar-dasar teori yang cukup adik-adik, karena punya tingkat kesulitan yang cukup pula. Coba adik-adik perhatikan. Di sini disajikan ada soal bahwa X di pangkat X itu sama dengan 1 per akar pangkat 4 ya, 2 akar pangkat 4. Dan ditanya X-nya berapa adik-adik. Untuk menyelesaikan soal ini adik-adik ya, kita harus jeli dan teliti, juga punya pengetahuan teori yang cukup adik-adik ya. Tapi tidak menutup kemungkinan soal ini mudah ya. Mari kita kerjakan bersama. Diketahui X pangkat X sama dengan 1 per 2 akar pangkat 4 ya adik-adik. Maka saya akan ubah dulu satu ini ya adik-adik ya, menjadi bentuk akar ya. Satu saya ubah menjadi bentuk akar begini, akar 1 ya. Sementara juga saya ubah menjadi akar pangkatnya, akar pangkat 4 adik-adik begini. Sementara yang penyebutnya tetap begini. Nah, boleh kan? Jadi 1 akar pangkat 4 ya tetap 1. Kita tidak merubah soal, juga tidak akan mengubah hasil adik-adik. Dari bentuk ini saya akan rubah, karena ini sama akar pangkat 4, maka saya akan rubah begini adik-adik. Akar pangkat 4, nah begini, setengah akar pangkat 4 itu sama dengan akar 1 pangkat 4, akar 2 pangkat 4 adik-adik ya, sama aja. Akar pangkatnya sama. Kemudian dari itu saya rubah adik-adik. Saya tambahkan di sini 1 pangkat 1 adik-adik. Nah, kenapa ini sebagai manipulasi aljabar juga ya? Karena saya akan rubah bentuk soal ini menjadi begini adik-adik. 4 ya. Kemudian ini setengah. Ini. Nah, gini adik-adik ya. Kemudian ini saya pangkatkan 4 adik-adik. Kemudian saya pangkatkan lagi 1/4. Nah, 4 dipangkat 1/4 pangkat 4 dipangkat lagi 1/4 sama saja kan dengan 4 dikalikan 1/4. 4 dikali 1/4 adalah 1 adik-adik. Ya. Kemudian bentuk ini saya akan rubah lagi adik-adik menjadi begini. Jadi akar pangkat 4-nya tetap ini, kemudian 1/2. Nah, ini adik-adik. Ya. Kemudian saya pangkatkan 4. Ini adik-adik. Kemudian saya pangkatkan 1/4. Nah, bentuk ini sudah berubah adik-adik. Bentuk ini sudah berubah menjadi bentuk kedua ya. Jadi akar pangkat 4 setengah dipangkatkan 4 yang dipangkatkan 1/4. Apakah boleh adik-adik? Apakah boleh? Mari kita lihat ya. Kita buat ini dulu. Saya anggap setengah ini A adik-adik ya. Saya misalkan setengah ini A. Untuk mempermudah saja adik-adik. Ya, setengah ini saya ibaratkan, saya misalkan A. Maka 4 pangkat setengah pangkat 4 1/4 itu sama dengan akar pangkat 4. Setengahnya jadi A begini kan. Kemudian pangkat 4 pangkat 1/4. Nah, ini adik-adik. Atas ini berapa? Akar pangkat 4 dipangkat 1/4 kan 1 adik-adik ya. Jadi ini sama dengan A pangkat 1 adik-adik. Ini 4 akarnya akar pangkat 4. Ini adik-adik, sehingga kita bisa simpulkan bahwa
dia adalah A pangkat 1/4. Nah, jadi bentuk ini bisa saya sederhanakan menjadi A pangkat 1/4. Kemudian bentuk yang ini adik-adik, ya kan kita mencari kebenaran apakah ini sama dengan ini. Mari kita tulis juga yang bentuk yang ini. 4 setengahnya itu jadi A adik-adik. Pangkat 4 ini kan pangkat 1/4. Nah ini adik-adik ya, 1/4 pangkat 1/4, 4 pangkat 4, A pangkat 4 di akar pangkat 4, habis kan adik-adik ya. Ini loh, akar pangkat 4 diangkatkan 4, habis kan A. Kemudian A dipangkatkan 1/4, ya sama adik-adik ya. Jadi A pangkat 1/4. Jadi ini sama adik-adik. Jadi terbukti bahwa bentuk ini sama bentuk ini, hasilnya sama. Jadi tidak salah berarti adik-adik ya. Baik, kita teruskan lagi. Kemudian bentuk yang ini adik-adik, saya rubah akar pangkat 1/4 ini jadi 4 akar pangkat 4 setengah ini adik-adik ya. Ini setengah ini saya ubah menjadi, karena dia akar pangkat 4 adik-adik, 1 pangkat 4 dan 2 pangkat 4, maka saya rubah begini, 1 pangkat 4 tetap 1 kan, kemudian 2 pangkat 4 ini adik-adik kan. Nah ya, yang tengah ini ya. Kemudian akar pangkat 4 ini, akar pangkat 4 pangkat 1/4 saya rubah jadi bentuk akar ya. Ini bentuk 1/4 ini saya berubah akar menjadi begini, akar pangkat 4. Nah ini adik-adik, sehingga bentuk ini jadi begini ya. 1/2 pangkat 4 sama dengan 1/16 adik-adik. Nah ini kan. Kemudian 1/16 ini saya rubah, 4-nya saya kalikan karena akar dalam akar adik-adik. 4 akar pangkat 4, akar pangkat 4 itu akar pangkat 16, 4 kali 4 16. Ini adik-adik ya. Jadi ini 1/16 ini. Nah ini. Lantas apakah benar bahwa akar pangkat 4 begini bisa diubah akar pangkat 16 adik-adik? Mari kita buktikan dulu lagi secara matematika. Saya anggap 1/16 itu B ya. Jadi saya anggap 1/16 itu B adik-adik. Ini sama dengan B ya. Maka bentuk ini akar pangkat 4 ini, akar 16 1/16 itu B. Itu sama dengan adik-adik akar 4-nya tetap ya. Ya, yang luar itu adik-adik. Saya ubah bentuk yang ini adik-adik ya. Yang ini pangkat 1/4. Akar pangkat 4 yang dalam itu saya ubah menjadi bentuk pangkat adik-adik. Nah, ini kan cara B. Ini adik-adik. Kemudian B ini saya pangkatkan 1/4 kan ini adik-adik. Pangkat 1/4. Kemudian saya ubah ini bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat, jadi 1/4 juga. Jadi 1/4 dibagi 4 adik-adik. Nah, gini kan. Maka dia menjadi B ini pangkat 1/16 adik-adik. Ya, 4 kali 4 kan 16, 1/16. Nah, gini adik-adik. Sehingga apakah sama dengan ini? Ini kan bentuk yang ini tadi ya, yang kita jelaskan. Apa sama? Kita uji aja. Ini 16, 1/16-nya itu B adik-adik. Gini kan? Maka bentuk ini sama saja. B ini akar pangkat 16 saya rubah menjadi bentuk pangkat. Nah, gini adik-adik. Sama kan? Nah, jadi
kita bisa lanjutkan bahwa sudah kita uji secara matematika bahwa bentuk ini dengan bentuk ini sama, adik-adik ya. Jadi bisa kita lanjutkan. Akar pangkat 1/16 akar pangkat 16 itu kalau saya rubah menjadi bentuk pangkat kan begini, adik-adik. Nah, 1/16 bentuk akarnya menjadi 1/16. Nah, begini, adik-adik. Ya kan? Sehingga X pangkat X itu sama dengan 1/16 dipangkat 1/16. Nah, begini adik-adik. Ya. Sehingga kita bisa simpulkan X itu berapa. X-nya berapa? Di sini lihat basisnya 1/16 adik-adik ya. Pangkatnya pun 1/16. Sementara X-nya ini dipangkat X berarti basic dan pangkatnya sama adik-adik, 1/16 dan 1/16 kan? Maka kita bisa simpulkan bahwa X-nya itu adalah 1/16 adik-adik. Nah, begini. Nah, cukup mudah kan? Jadi soal HOTS itu kalau kita kerjakan, kita punya keberanian untuk mengerjakan dan punya dasar teori yang cukup adik-adik, ternyata mudah kan? Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan mudah menyerah, rajin belajar, rajin mencoba. Adik-adik pasti bisa. Semoga bermanfaat ya. Kita akan jumpa kembali dengan teknik menghitung cepat dengan bahasan yang berbeda tentunya ya. Terima kasih adik-adik. Salam.